Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga kabar baik ya untuk semua yang belajar online. Ya, kali ini kita mau review bab 1, jaringan komputer dan konektivitas internet. Internet terdiri dari dua kata, interconnected dan network. Interconnected ini artinya saling terhubung, sedangkan network artinya jaringan. Secara keseluruhan, internet adalah jaringan yang menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Internet digunakan untuk keperluan akses informasi, komunikasi, media sosial, dan hiburan. Kemudian, intranet terdiri dari dua kata, intra di dalam, network jaringan. Intranet adalah jaringan pribadi yang digunakan oleh lingkup tertentu seperti di dalam sekolah, kampus, atau kantor. Intranet ini digunakan untuk kepentingan internet dan keperluan simpan maupun berbagi data. Oke, sebelum lanjut materi, ada beberapa soal yang saya selipkan di dalam video ini. Nanti dijawab di kolom Google Classroom ya. Ini adalah soal yang pertama. Silahkan boleh dicatat, nanti dijawab di kolom Google Classroom. Sejarah singkat internet berawal pada tahun 1960. Departemen Pertahanan Amerika Serikat khawatir akan terjadinya perang nuklir. Kemudian pada tahun 1962 diadakan riset komputer oleh lembaga riset yang bernama DARPA. Kemudian pada tahun 1965 percobaan membuat koneksi melalui jaringan telepon. 1966 percobaan jaringan berupa paket data antar komputer universitas. Dan pada tahun 1969, internet pertama kali online dengan nama ARPANET. Cara kerja internet berdasarkan diagram ini, pertama-tama hubungkan PC, laptop, smartphone dengan jaringan dan perangkat internet, lalu perangkat kita nantinya akan tersambung dengan server penyedia internet yang telah meneruskan sinyal-sinyalnya melalui satelit, antena, dan modem. Nah, kemudian penyedia jaringan ini akan menerima permintaan-permintaan dari user seperti permintaan akses, pengiriman, atau penerimaan paket data, yaitu download atau upload. Nah, inilah yang disebut dengan komunikasi data. Ini adalah soal yang kedua. Oke, lanjut ya. Komunikasi data. Biasanya kita bisa berbicara dengan orang lain karena kita tahu bahasanya sama. Nah, begitu juga di komputer ya. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, nantinya jaringan komputer ini bisa digunakan untuk sharing komputer seperti kirim dan berbagi data, kemudian pengiriman data dari server dan klien. Nah, komunikasi data ini dilakukan dengan menggunakan protokol. Protokol ini adalah aturan yang membuat dua komputer saling mengerti atau bisa disebut juga bahasa komunikasi. Oke, protokol jaringan. Komunikasi data antar komputer ini kita ibaratkan kita ingin mengirimkan paket pesanan, misalkan sepatu. Nah, ketika kita akan mengirimkan pesanan sepatu ini, kita akan menuliskan alamat tujuan agar tidak nyasar ke rumah dan nama penerima yang salah ya. Jadi untuk mencegah paket sepatu tidak rusak, kemudian tidak nyasar dan sampai ke alamat dengan tujuan, maka kita menyisipkan nama penerima dan alamat tujuan. Nah, begitu juga sama halnya dengan komputer. Ketika ingin mengirimkan data agar tidak sampai ke aplikasi atau komputer yang salah,
Begitupun data yang kita kirimkan melalui jaringan internet supaya tidak rusak, maka dibungkuslah terlebih dahulu, biasanya dengan menggunakan password atau kode tertentu. Komputer dapat berkomunikasi satu sama lain jika kedua komputer tersebut menggunakan protokol yang sama. Sama dengan kalian berbicara dengan teman kalian, akan mengerti, akan bisa berkomunikasi kalau menggunakan bahasa yang sama. Ada istilah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kita tadi sudah mengetahui bahwa protokol adalah aturan yang membuat dua buah komputer saling mengerti. Salah satu protokol komunikasi data yang banyak digunakan yaitu TCP/IP. Nah, TCP/IP ini adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menangani proses pengiriman data agar sampai ke tujuan dengan benar dan tidak rusak. Sama seperti jasa ekspedisi dan kurir ya, mereka bekerja sama untuk mengirimkan paket-paket agar sampai ke penerima dengan baik dan tidak rusak. Nah, ini adalah soal yang ketiga. Lanjut ya. Topologi jaringan. Topologi adalah pola hubungan fisik komputer atau struktur jaringan. Topologi ini terdiri dari topologi bus. Topologi bus ini komputer terhubung ke jalur komunikasi utama. Kemudian topologi ring. Kalau topologi ring ini komputer terhubung membentuk lingkaran. Sedangkan yang ketiga adalah topologi star. Topologi star ini membentuk pola hubungan komputer terpusat. Ini adalah topologi bus. Kemudian ini topologi ring dan topologi star. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan area kerja. Ada 3, yang pertama LAN, MAN, dan WAN. LAN ini adalah local area network, biasa digunakan di jaringan lokal. MAN Metropolitan Area Network biasa digunakan antar kota. WAN ini Wide Area Network biasanya digunakan antar negara atau batas wilayah tertentu. Soal keempat, sarana penghubung atau media transmisi internet ini ada 2, dengan kabel atau wired network dan tanpa kabel atau wireless network. Koneksi dengan kabel wired network ini terdiri dari switch pair atau kabel UTP dan STP. Yang kedua ada kabel koaksial dan yang ketiga ada kabel serat optik. Ini contoh kabelnya. Ini kabel koaksial dan ini kabel serat optik. Sudah terlihat ya perbedaannya. Serat optik ini di dalamnya banyak sekali pelindungnya ya. Dari mulai yang luar ini ya hitam, kemudian dibalut lagi di dalamnya, kemudian dibalut lagi sampai dia berlapis-lapis. Soal yang kelima, lanjut, koneksi tanpa kabel atau wireless network. Ini banyak sekali ya, ada dial up atau PSTN, Public Switch Telephone Network. Ini menggunakan modem analog atau konvensional yang di bawah 4 kHz. Yang kedua, ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Ini menggunakan teknik modulasi kecepatan tinggi di atas 4 kHz, yaitu 34 sampai 1104 kHz.
Untuk dial-up dan ADSL ini sama-sama menggunakan jaringan telepon. Yang ketiga, GPRS, General Packet Radio Service, menggunakan jaringan radio. Yang keempat ada 3G dan 4G, HSDPA, High Speed Downlink Packet Access. Ini jaringan, bisa disebut jaringan 3,5G ya. Jadi generasi pengembangan dari 3G ke 3,5G. Yang keenam ada Wi-Fi, Wireless Fidelity, jaringan lokal nirkabel melalui radio yang jaraknya bisa diakses di bawah 100 meter. Yang ketujuh ada Wireless Broadband, ini jangkauan bandwidth lebih tinggi dan lebih cepat untuk berbagai perangkat. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Silahkan jawab soal-soal yang tadi ada di dalam video ini, kemudian kerjakan di kolom tugas Google Classroom ya. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar atau di Google Classroom ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.